Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi pada bidang studi sejarah Indonesia di kelas 12. Nah, kita masih membahas tentang bagaimana sistem politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, salah satu materi pembahasan dari bab tersebut adalah tentang pembebasan Irian Barat. Oke, ini adalah judul materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, jadi sejak kita merdeka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita tidak serta-merta langsung mendapatkan kedaulatan kemerdekaan secara langsung. Gitu, bahkan penyampaian kemerdekaan pun itu berturut gitu ya kan, artinya berskala terhadap daerah-daerah lain karena tidak langsung informasi merdeka itu sampai ke pelosok-pelosok negeri. Nah, selain daripada itu, Belanda pun tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Nah, beberapa tahun kemudian baru Belanda secara de jure dan juga secara de facto baru mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu perjuangan ataupun salah satu hal yang masih diperjuangkan bangsa Indonesia bahkan ketika proklamasi sudah diproklamirkan adalah pembebasan Irian Barat. Karena pada masa itu Belanda masih kekeh untuk mengakui tanah Irian Barat sebagai daerah daripada kekuasaan mereka. Nah, baik dari cara diplomasi nantinya, kemudian dari cara politik dan ekonomi sampai kepada yang namanya cara angkat senjata itu dilakukan oleh rakyat Indonesia ataupun pemerintahan Indonesia demi mengambil tanah Irian Barat masuk kepada NKRI. Oke. Jadi nih, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB, nah kalau masih ingat pembelajaran sebelumnya ataupun di pembelajaran sejarah peminatan ada membahas tentang KMB. Ya kan, isi dari KMB apa saja? Nah, salah satunya adalah bahwa isi KMB ini di mana dikatakan bahwasanya penyerahan Irian Barat itu akan ditangguhkan selama 1 tahun. Nah, itu isi dari KMB ini. Kemudian berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan, di mana isi daripada Piagam Penyerahan ini adalah nih ya, kutipannya, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalur patut dan rukun. Maka status quo Irian atau New Guinea, pada masa itu namanya adalah New Guinea, tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland. Karena pada masa itu kita masih berbentuk RIS, ya kan, Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Nederland ataupun pemerintahan Belanda. Nah, ini salah satu kutipan kutipan pada Piagam Penyerahan Kedaulatan dalam Noto Sutarjo, dokumen-dokumen konferensi meja bundar. Nah, inilah salah satu bukti bahwasanya pada hasil KMB itu dikatakan bahwasanya Irian Barat akan diselesaikan selama 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun. Namun nyatanya ternyata Belanda tidak mengindahkan ataupun Belanda masih kekeh untuk mengakui tanah Irian Barat itu sebagai daerah dari kekuasaan mereka. Nah, kita lihat kekayaan alam yang berlimpah di daerah timur Indonesia. Nah, Irian Barat kan berada di daerah timur Indonesia, menjadi daya tarik bagi Belanda untuk menguasainya. Diperlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menarik Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat untuk bergabung menjadi bagian negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Papua adalah
sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara pada masa itu. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Bayangin, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sebelum nama Papua atau Irian Barat dikenal, ada banyak nama yang diberikan. Nah, salah satunya pada masa Kerajaan Majapahit itu pulau ini disebut dengan dua nama, yaitu Wanin dan Seram. Nah, kemudian pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal dengan nama Nugini Belanda. Nah, dimasukin embel-embel negaranya gitu kan, biar supaya menyatakan bahwa ini negara kekuasaan Belanda gitu. Ataupun pada masa itu namanya adalah Netherlands New Guinea atau Dutch New Guinea. Nah, itu sebagai usaha untuk memperkuat kedudukan Belanda di Papua. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, baik itu dia melalui diplomasi, kemudian politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu bagaimana perjuangan melalui diplomasi, apa-apa saja yang dilakukan. Kemudian bagaimana perjuangan melalui sistem melalui ekonomi politik. Lalu nanti bagaimana perjuangan melalui jalur konfrontasi tadi, angkat senjata. Nah, perjuangan melalui diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah melalui jalan diplomasi. Kedua belah pihak di sini maksudnya adalah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Di mana sesuai dengan isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar, sebenarnya telah dinyatakan bahwa kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Irian Barat kepada Republik Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Nah, itu salah satu isi dari KMB tadi, konferensi meja bundar. Namun, hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian konferensi meja bundar tersebut, sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke PBB. Nah, pertama dibawa dulu permasalahannya ke PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, persoalan Irian Barat ini berulang kali dimasukkan ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif. Nah, hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut pastinya, karena dirasa sama saja tidak ada tanggapan yang serius dari PBB itu sendiri. Nah, untuk hal ini tentu saja memicu pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih lanjut, di mana pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Nah, Indonesia langsung mengambil sebuah keputusan, yaitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Itu terjadi pada 1960. Nah, itu dianya melalui jalan perundingan ataupun melalui diplomasi. Nah, sebenarnya banyak perundingan-perundingan yang dilakukan untuk mengambil kembali tanah Irian Barat. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu perjuangan melalui ekonomi dan politik. Nah, ternyata di samping jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat tadi melalui diplomasi, ternyata ada jalan lewat bidang ekonomi, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain itu dengan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Nah, ini sudah kita bahas pada masa demokrasi liberal kemarin, ya kan, bahwasanya pada sistem ekonomi demokrasi liberal terjadi ataupun terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh beberapa perdana menteri yang memimpin kabinet pada masa itu. Nah, salah satunya adalah nasionalisasi The Javas Bank tadi menjadi Bank Indonesia. Nah, kalau masih ingat, kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk konfrontasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kemudian apalagi melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia. Nah, lalu melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Sampai sebegitunya, ya kan, Indonesia berusaha untuk merebut Irian Barat ini, gitu. Kemudian pemogokan buruh pada perusahaan Belanda. Kan setelah Indonesia merdeka masih banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang berdiri di Indonesia sebelum keseluruhannya itu dinasionalisasikan. Nah, dinasionalisasikan itu artinya dipindah tangankan.
Nah, yang pertama ataupun yang awalnya milik asing kemudian menjadi milik pemerintah Indonesia. Itu namanya nasionalisasi. Nah, kemudian apalagi semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diberhentikan. Nah, jadi ada perwakilan-perwakilan seperti sekarang ya kan, duta negara ataupun perwakilan-perwakilan seperti itu diberhentikan. Khususnya adalah perwakilan konsuler dari Belanda. Dan nasionalisasi secara pihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Nah, ini adalah jalan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui bidang ekonomi tadi sebagai bentuk penolakan ataupun sebagai bentuk menyuarakan pendapat dari rakyat Indonesia ataupun dari pemerintah Indonesia untuk mengambil alih kembali tanah Irian Barat agar bergabung kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lanjutannya, sedangkan jalan lewat politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Nah, pada KMB tadi kan sudah didapatkan beberapa hasil, ya kan? Salah satunya seperti menangguhkan pembebasan Irian Barat selama 1 tahun seperti itu, dan masih ada beberapa poin-poin lagi dari hasil KMB tersebut gitu. Tetapi di sini Indonesia secara sepihak membatalkannya. Nah, maka pada 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk yang namanya Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya yaitu di Soasio. Nah, itu dianya melalui politik. Tadi kita sudah bahas melalui diplomasi, kemudian lewat ekonomi, lalu lewat politik. Nah, sekarang perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Nah, perjuangan dengan jalan diplomatik, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata, ataupun ini lebih dikenal dengan agresi militer gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya perundingan-perundingan gitu ya kan, dengan diplomasi, kemudian melalui ekonomi politik enggak juga gitu. Belanda masih kekeh untuk mengakui kedaulatan dari Irian Barat ini sebagai daerah kekuasaan mereka. Nah, maka ya kita dengan melakukan yang namanya agresi militer. Nah, terjadi beberapa peristiwa dalam konfrontasi bersenjata ini guna penyelesaian konflik Indonesia Belanda. Nah, di mana yang pertama dilakukannya operasi Trikora. Nah, apa itu Trikora? Nanti kita bahas. Kemudian ada operasi Komando Mandala, operasi Banteng di Kaimana Fakfak, ini di daerah Irian Barat ya. Kemudian ada operasi Serigala di Teminabuan dan juga Sorong. Nah, operasi yang kelima yaitu operasi Naga di Merauke. Nah, ini adalah operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia beserta jajarannya ya kan, dengan pasukan-pasukan militernya demi memperjuangkan tanah Irian Barat. Nah, isi dari Trikora tersebut adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Ya, karena pada masa itu Belanda berusaha untuk membuat yang namanya negara boneka, negara Indonesia ini ya kan. Kemudian kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Lalu yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, inilah isi dari Trikora tersebut yang dimana setelah keluarnya isi dari Trikora ini, maka mulailah kemudian terjadi yang namanya agresi militer. Nah, ini ada cuplikan video oleh karena masih ada diambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia bagaimana kemudian pada masa itu Soekarno berpidato tentang tanah Irian Barat ini, di mana kita sudah merdeka tetapi masih ternyata tanah kita ya kan, tanah Irian Barat yang seharusnya memang menjadi bagian dari NKRI masih diduduki oleh penjajah yang masih diduduki oleh pihak itu kepala kekuasaan Republik Indonesia. Mulailah terjadi nih, di sini ada operasi Trikora. Nah, ini adalah dokumen-dokumen dari Arsip Nasional Indonesia ya. Arsip Nasional, bagaimana peristiwa konfrontasi bersenjata
yang terjadi pada masa itu. Nah, kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali dokumentasi ataupun video dokumenter dari peristiwa konfrontasi yang terjadi, konfrontasi bersenjata yang terjadi demi mengambil ataupun menjadikan tanah Irian Barat tergabung ke NKRI gitu. Nah, ini hanya sebatas cuplikannya saja. Mungkin kalau ingin lebih tahu detailnya nanti boleh search ataupun cari-cari di YouTube, itu ada banyak kan. Nah, ini di daerah Kaimana atau Hollandia. Ini di Hollandia, kalau sekarang itu lebih dikenalnya dengan Jayapura. Jadi kalau kita lihat semangat dari para pejuang gitu ya kan, bahkan sampai kita merdeka saja kita masih, daerah kita masih ada yang terjajah, masih ada yang diduduki oleh pihak kolonialisme gitu. Jadi bahkan seluruh upaya sudah dikerahkan untuk mengambil alih kembali tanah Irian Barat tersebut. Nah, jadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil ya kan pada masa ini, bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan kita secara de facto ataupun de jure itu tidak mudah, ya kan. Dari sebelum kemerdekaan berapa puluh lama ataupun berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun kita mengalami yang namanya penjajahan. Nah, setelah kemerdekaan pun masih dijajah kembali gitu ya kan. Harapannya semoga ke depan kita tidak merasakan yang namanya lagi penjajahan, baik itu dianya penjajahan seperti dulu secara fisik gitu ya kan, ataupun penjajahan secara pemikiran. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah penyemangat untuk kita demi mengisi kekosongan mengisi hari kemerdekaan gitu ya kan, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan prestasi-prestasi kita, agar kita tidak pernah mengulang ataupun kita tidak pernah kembali ke sejarah kelam yang pernah dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, ini momen dimana pertama kalinya bendera Indonesia, bendera merah putih berkibar di tanah Irian Barat. Tidak mudah untuk memperoleh kemerdekaan tadi, maka marilah kita isi kemerdekaan dengan segala prestasi yang bisa membanggakan negara kita. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini mengenai pembebasan Irian Barat. Oke, semoga bermanfaat dan kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.